Kita harus masuk. Aku merinding. Aku juga. Ada yang mengawasi kita. Lihat, lampu di jendela. Lihat, ada sesuatu di balik tirai itu. Aku takut sepertinya ada yang mengawasi kita. Lantai ini berderit. Itu di sana, ayo cepat. Rahasia gelap rumah hantu Darmo Surabaya. Malam itu, angin malam Surabaya bertiup pelan, membawa bau tanah basah campur amis dari sungai dekat kawasan Puncak Permai. Andi, seorang pemuda berusia 25 tahun, berdiri di depan pagar besi tinggi yang sudah berkarat, memandang rumah besar yang gelap gulita di hadapannya. Rumah itu yang dikenal sebagai rumah hantu Darmo berdiri megah tapi menyedihkan, dengan dinding-dinding retak ditumbuhi lumut hijau kehitaman dan jendela-jendela kosong yang seperti mata hantu mengawasi siapa saja yang berani mendekat. Andi merasakan getaran aneh di dada, seperti ada tangan dingin yang menyentuh punggungnya. Meski teman-temannya, Rina dan Budi, tertawa-tawa di belakang sambil pegang senter ponsel. "Ayo, masuk," katanya. "Ini tempat paling angker di Surabaya," bisik Rina dengan suara bergetar, tapi matanya penuh penasaran. Mereka tidak tahu malam itu akan mengungkap rahasia gelap yang selama puluhan tahun terkubur di balik tembok-tembok itu. Rahasia tentang keluarga kaya yang hilang, pesugihan yang haus darah, dan hantu perempuan berambut panjang yang menunggu korban baru. Tapi sebelum Andi bisa melangkah, angin tiba-tiba berubah jadi hembusan kencang, membawa suara tangis samar dari dalam rumah. Bukan tangis biasa, tapi seperti ratapan perempuan yang penuh dendam, bercampur aroma amis darah yang menusuk hidung. Budi menoleh ke Andi, wajahnya memucat. "Itu angin aja kali," gumamnya, tapi suaranya ragu. Mereka bertiga saling pandang. Hati masing-masing mulai dihantui pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini bertahun-tahun lalu? Kisah yang beredar di kalangan warga Surabaya tentang keluarga yang mati tragis karena kutukan pesugihan, kapal yang tenggelam di laut tanpa jejak, dan roh-roh yang tak bisa tenang. Malam itu, misteri besar mulai terbuka. Lapis demi lapis, seperti kabut yang pelen-pelen menyelimuti mereka, membuat napas terasa sesak dan jantung berdegup kencang. Di balik pagar itu, rumah 3 lantai itu seperti hidup sendiri. Daun-daun kering berterbangan, dan dari salah satu jendela atas, Andi seolah melihat bayangan putih melintas cepat, seperti gaun panjang yang bergoyang. "Siapa di sana?" seru Andi pelan, tapi jawabannya hanya angin yang semakin ganas. Itu adalah nubuatan gaib pertama, teka-teki supranatural yang akan menyeret mereka ke dalam pusaran ketakutan. Mereka tidak sadar langkah pertama mereka ke dalam rumah itu adalah undangan bagi kekuatan gelap yang sudah lama menunggu. Andi, Rina, dan Budi akhirnya memutuskan untuk memanjat pagar. Hati mereka dipenuhi campuran adrenalin dan rasa takut yang anehnya bikin nagih. Mereka adalah teman sekolah dulu, sekarang sudah dewasa, tapi masih suka petualang seperti masa remaja. Andi yang paling berani pegang senter paling terang, menerangi jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. "Ingat, kita cuma mau lihat-lihat doang ya. Jangan sampai pisah," kata Andi sambil melangkah hati-hati. Rumah itu terasa lebih besar dari luar. Lorong masuknya gelap pekat, dan udara di dalam dingin menusuk tulang seperti masuk ke kulkas raksasa. Mereka mendengar suara tetes air dari langit-langit, tapi langit malam cerah tanpa hujan. Rina bergidik, tangannya memegang lengan Budi erat. "Ini rumah beneran kosong sejak 1988, katanya. Keluarga pemiliknya hilang gitu aja," bisik Rina, mengingat cerita viral yang dia baca di internet. Mereka masuk ke ruang tamu yang luas. Furnitur lama tertutup debu tebal, seperti selimut abu-abu yang menutupi sofa dan meja kayu mahal. Budi menyentuh salah satu kursi, dan tiba-tiba ada suara kresek kecil, seperti ada yang bergerak di balik dinding. "Mungkin tikus," gumam Budi, tapi matanya liar mencari-cari. Andi ingat cerita dari warga sekitar yang dia baca di artikel online. Keluarga ini kaya raya, punya kapal pribadi, tapi konon dapat kekayaan dari pesugihan. Pesugihan itu, menurut folklore Jawa, adalah perjanjian dengan makhluk gaib seperti tuyul
atau setan lain untuk dapat uang banyak tapi bayarnya mahal nyawa orang terdekat sebagai tumbal. Andi merasa tekanan di dada, seperti ada beban berat yang menindih. Kalian tahu nggak? Katanya keluarga ini lupa kasih tumbal, makanya mereka kena kutukan. Cerita Andi pelan, suaranya bergema di ruangan kosong itu. Semakin dalam mereka masuk, ketegangan mulai naik. Mereka naik ke lantai 2. Tangga kayu berderit seperti jeritan pelan setiap langkah. Di sana ada kamar tidur dengan tempat tidur besar, selimutnya kusut seperti baru saja ditinggalkan. Rina melihat foto lama di meja samping, gambar keluarga bahagia, ayah, ibu, 2 anak, dan pembantu. Lihat, ini pasti mereka, kata Rina, tangannya gemetar. Tapi saat dia angkat foto itu, angin dingin tiba-tiba berhembus dari jendela tertutup, membawa bau amis lagi. Budi mundur, wajahnya pucat. Aku rasanya nggak enak, guys. Kayak ada yang ngawasin kita. Andi mencoba tenang, tapi dalam hati dia mulai ragu. Cerita saksi mata yang dia baca dari warga seperti Pak Mulyono bilang, rumah ini nggak seangker yang diceritain. Tapi kenapa sekarang rasanya seperti ada energi gelap yang menekan jiwa mereka? Mereka lanjut ke ruang keluarga di lantai 2. Di sana ada piano tua yang tutupnya terbuka. Budi iseng tekan tutsnya dan suara nada sumbang bergema. Tapi tiba-tiba nada itu berlanjut sendiri, seperti ada tangan tak terlihat yang main. Stop, itu bukan gue, seru Budi panik. Mundur cepat. Rina menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Andi meraih tangan teman-temannya. Hati mereka berdegup kencang. Ini seperti lapisan misteri yang terbuka pelan. Pertama suara tangis, sekarang musik gaib. Mereka ingat cerita dari film Malam Suro di Rumah Darmo yang katanya berdasarkan kisah nyata sopir taksi yang lihat hantu perempuan cantik tapi berubah jadi menyeramkan. Mungkin itu hantu ibu keluarga ini, bisik Andi. Mencoba hubungkan dengan folklore kuntilanak, hantu perempuan yang mati tragis dan suka goda orang. Ketegangan semakin tebal saat mereka turun ke basement, tempat yang katanya paling angker. Udara di sana lembab dan berbau amis kuat, seperti darah basi. Senter Andi menyinari dinding yang penuh coretan aneh, seperti simbol-simbol pesugihan dari cerita rakyat Jawa. Budi menemukan buku harian lama, halamannya kuning dan robek. Baca yuk, kata Rina. Meski suaranya ragu, Andi mulai baca pelan. Hari ini, aku lihat bayangan lagi di cermin. Suami bilang itu cuma hayalan, tapi aku tahu makhluk itu haus. Kita harus kasih tumbal, atau kita semua mati. Mereka bertiga diam. Kesedihan mendadak menyelimuti. Ini bukan cuma hantu, tapi cerita tragis keluarga yang terjebak dilema, kekayaan atau nyawa. Andi merasa tekanan jiwa, seperti ada beban rahasia yang menindih. Semakin lama di basement, suara-suara aneh mulai datang. Pertama, bisikan pelan seperti nama mereka dipanggil. Andi, Rena, gumam suara perempuan. Budi panik. Itu pasti angin. Tapi kalimat pendeknya tak meyakinkan. Deskripsi visual di pikiran mereka hidup. Bayangan gelap di sudut ruangan, seperti sosok perempuan berambut panjang yang melayang. Rina mulai nangis pelan. Aku mau pulang. Ini terlalu mencekam. Tapi pintu basement tiba-tiba terkunci sendiri. Mereka terjebak. Andi coba dorong, tapi sia-sia. Ini pertaruhan hidup mati melawan kekuatan gelap yang katanya dari pesugihan keluarga itu. Mereka ingat cerita warga. Keluarga ini kabur naik kapal ke Bali, tapi kapal tenggelam. Semua mati karena kutukan. Rahasia tersembunyi mulai terungkap pelan. Dari buku harian, Andi baca lagi. Anak kami yang kecil selamat, tapi dia tak tahu rahasia ini. Kami tinggalkan dia dengan pembantu. Budi tiba-tiba ingat. Andi, lu kan cerita dulu, kakek lu punya kapal, dan keluarga lu dari Surabaya. Andi diam. Hati dia hancur. Mungkin dia punya hubungan dengan keluarga ini. Ketegangan emosional naik, campur kesedihan dan ketakutan. Mereka coba cari jalan keluar, tapi setiap sudut basement seperti labirin. Dengan suara tangis semakin dekat, Rina jatuh. Lututnya lecet, tapi yang lebih sakit adalah tekanan jiwa. Rasa bersalah atas rasa penasaran mereka. Bayangan itu mendekat. Cepat lari, seperti bagaimana cahaya senter
memantul di dinding basah, menciptakan ilusi wajah pucat yang tersenyum jahat, mengingatkan pada makhluk gaib dari folklore seperti genderuwo yang jaga harta pesugihan. Budi, coba hubungi teman luar, tapi sinyal hilang. Mereka bertiga saling pegang tangan. Doa pelan, tapi suara hantu semakin kuat. Seperti ratapan ibu yang kehilangan anak. Ini dilema besar. Apakah mereka korban selanjutnya? Lapisan emosi semakin tebal. Andi mulai cerita masa kecilnya. Gue pernah mimpi rumah ini, tapi gue abaikan. Rina nangis. Kita salah masuk sini. Ini bukan petualang. Ini bunuh diri. Budi, yang biasa cuek, sekarang gemetar. Kita harus lawan. Jangan biarin ketakutan menang. Mereka coba pecah jendela kecil di basement, tapi kaca tebal. Suara tangis berubah jadi tawa mengejek, membuat jiwa mereka tertekan maksimal. Rahasia keluarga Darmo terungkap lebih dalam. Ternyata pesugihan itu libatkan kuntilanak sebagai penjaga, hantu perempuan yang mati. Karena dikhianati, mereka akhirnya temukan pintu rahasia di balik rak buku. Tapi di dalamnya ada ruang kecil dengan altar pesugihan, lengkap dengan sesajen busuk. Bau amis menusuk, dan di tengah altar ada boneka seperti bayi. Itu tumbal terakhir, bisik Andi. Ingat cerita saksi, sosok hantu muncul samar, mata merah menyala. Mereka lari pontang-panting, hati penuh kesulitan dan kesedihan atas nasib keluarga itu. Tiba-tiba Andi sadar boneka itu punya inisial nama kakeknya. Ternyata Andi adalah keturunan keluarga Darmo. Bayi yang selamat itu adalah kakeknya. Kutukan itu mengejar garis darah. Hantu perempuan yang ternyata ibu Andi dalam mimpi bukan musuh, tapi pelindung yang coba peringatkan, pergi sebelum terlambat. Ratap suara itu. Mereka bertiga panik, tapi Andi berani hadapi. Maafkan kami tak tahu. Pintu tiba-tiba terbuka, angin hembus kencang, dan hantu hilang. Mereka keluar rumah dengan napas tersengal, tubuh lemas, tapi jiwa lega. Malam itu mengajarkan hikmah. Jangan main-main dengan hal gaib, karena di balik kekayaan ada harga mahal, dan rasa penasaran bisa bawa bencana. Hargai hidup, jangan kejar harta dengan cara salah, karena kutukan bisa lintas generasi. Emosi campur, lega, sedih atas tragedi keluarga, dan syukur lolos. Di akhir cerita ini, ingat, horor bukan cuma takut, tapi pelajaran. Kalau kalian suka kisah seperti ini, like dan subscribe channel Kopi Seram buat lebih banyak cerita mistis.